Cerpen Kejujuran yang Pahit karya Ibu Yayuk Purwanti Rani menatap layar ponselnya dengan gelisah. Pesan dari Sinta, sahabatnya sejak kelas 7, terus berdatangan. Ran, tolong bilang ke Budina kalau aku sakit ya, aku nggak bisa ikut presentasi hari ini. Please Ran, kamu kan sahabatku, aku percaya sama kamu. Rani menggenggam pulpennya erat. Ia tahu Sinta tidak sakit. Tadi pagi, Sinta justru memposting foto di media sosial sedang makan di kafe bersama kakaknya. Sinta hanya malas presentasi karena belum siap. Bel istirahat berbunyi nyaring. Rani berjalan ke kantin dengan langkah berat. Di sudut kantin, ia melihat Budina, guru bahasa Indonesia mereka, sedang minum teh sambil membaca buku. Budina adalah guru favorit Rani. Beliau selalu mengajarkan tentang integritas dan kejujuran dalam setiap pembelajaran. Rani, kok melamun? Ada masalah? Budina tersenyum ramah. Rani terdiam sejenak, hatinya bergolak. Ia teringat nasihat ibunya tadi pagi. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan, nak. Sekali kamu bohong, susah orang percaya lagi. Tapi Sinta adalah sahabatnya. Mereka sudah melewati banyak hal bersama. Saat Rani jatuh dari sepeda dan kakinya luka, Sinta yang mengantarnya ke UKS. Saat nilai matematika Rani jeblok, Sinta yang membantunya belajar sampai malam. Bagaimana mungkin Rani mengkhianati sahabatnya sendiri? Bu, sebenarnya Rani memulai dengan suara gemetar. Sinta meminta saya untuk bilang kalau dia sakit. Tapi dia tidak sakit, Bu. Dia hanya belum siap presentasi. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Rani. Seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk jujur. Budina menatap Rani dengan pandangan yang sulit diterjemahkan, antara terkejut dan bangga. Terima kasih sudah jujur, Rani. Itu pasti tidak mudah bagimu, ucap Budina lembut. Kamu tahu, kejujuran kadang terasa pahit, tapi itulah yang membentuk karakter kita. Sinta perlu belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Sore harinya, Rani duduk di taman belakang sekolah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sinta masuk. Rani, kenapa kamu bilang yang sebenarnya ke Budina? Kukira kamu sahabatku, kamu pengkhianat. Air mata Rani menetes. Dadanya sesak. Ia merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Pertemanan mereka yang sudah terjalin hampir 3 tahun runtuh dalam sekejap. Rani, suara lembut mengejutkannya. Ibu Rani berjalan menghampiri, duduk di sampingnya. Rani langsung memeluk ibunya dan menangis. Ibu, apa aku salah? Sinta marah besar padaku. Dia bilang aku pengkhianat, isak Rani. Ibu mengelus rambut Rani dengan sayang. Nak, sahabat sejati bukan yang selalu menuruti keinginan kita, tapi yang mau mengatakan kebenaran meski itu menyakitkan. Kamu tidak mengkhianati Sinta. Justru kamu menyelamatkannya dari kebiasaan buruk yang bisa merugikan masa depannya. Tapi ibu, aku kehilangan sahabatku, Rani berkata parau. Jika dia sahabat sejatimu, dia akan mengerti. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak minggu depan. Tapi suatu saat, dia akan paham bahwa kejujuranmu adalah bentuk kepedulianmu. Ibu mencium puncak kepala Rani. Ibu bangga padamu, nak. Kamu sudah memilih jalan yang benar meski itu berat. 2 minggu berlalu. Rani dan Sinta masih tidak saling menyapa. Setiap kali berpapasan di koridor, Sinta selalu berpaling. Rani merasa kesepian. Teman-teman sekelasnya memandangnya dengan tatapan aneh. Sebagian mengagumi keberaniannya, sebagian menganggapnya terlalu idealis. Suatu hari, saat Rani sedang membaca di perpustakaan, seseorang duduk di hadapannya. Sinta, mata mereka bertemu. Ada keheningan yang canggung. Ran, suara Sinta pelan, hampir berbisik. Maafin aku. Rani terkejut. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini air mata lega. Budina memanggilku kemarin. Beliau bilang, kamu tidak melaporkan aku untuk menjatuhkanku, tapi karena kamu peduli. Sinta melanjutkan, aku dipanggil Bapak Kepala Sekolah dan diberikan sanksi.
tapi mereka juga membimbingku. Aku baru sadar, selama ini aku sering lari dari tanggung jawab. Sinta menggenggam tangan Rani. Terima kasih ya Ran, terima kasih sudah jadi sahabat yang berani jujur, meskipun itu berarti kamu harus kehilanganku untuk sementara. Aku sekarang paham, kejujuran memang pahit, tapi itu obat yang aku butuhkan. Rani tersenyum di balik air matanya. Aku juga minta maaf Sin, aku tahu itu menyakitkan, tapi aku nggak tahu cara lain untuk membantu kamu. Mereka berpelukan erat. Di sudut perpustakaan yang tenang itu, dua sahabat belajar bahwa persahabatan sejati bukan dibangun dari kebohongan yang menyenangkan, tapi dari kejujuran yang mungkin pahit rasanya, namun menyehatkan jiwa. Budina yang kebetulan lewat, tersenyum melihat pemandangan itu. Beliau tahu pelajaran kehidupan terkadang jauh lebih berharga daripada pelajaran di kelas. Dan hari ini, Rani dan Sinta belajar pelajaran yang akan mereka ingat selamanya.